Oke, kita langsung menuju ke Mas Seno. Mas Seno, tidak diundangnya Presiden Joko Widodo ini apakah atas arahan dari Bu Mega atau ini sebetulnya suara dari grassroots? Ya tentunya suara dari grassroots. PDI Perjuangan ini sangat mendengarkan suara-suara dan masukan serta apa yang menjadi suasana kebatinan dari teman-teman di tingkatan akar rumput termasuk pengurus di tingkat ranting, nggak anak ranting. Oke, nggak Dan ada kalau arahan dari Bu bicara Mega tentang berarti ya? kebatinan itu ada banyak kekecewaan atau keprihatinan atas proses pemilu kemarin yang mana sudah disampaikan misalnya melalui dissenting opinion Hakim MK bahwa ada dugaan atau adanya intervensi terkait dengan mobilisasi kekuasaan, terkait dengan abuse of power, terkait pelanggaran etik yang semua itu terbukti melalui putusan hukum yang sah dan tercatat di dalam tinta merah sejarah Republik Indonesia. Nah, ini yang jadi perhatian dari masing-masing setiap pengurus dan kader partai di PDI Perjuangan. Jadi suara itu berasal dari bawah, bukan sekedar dari atas, Mbak. Baik. Dan kalau bicara kenapa Pak Presiden sibuk, sebenarnya kan ada asbabun nusulnya juga. Kalau kita lihat waktu HUT partai kemarin kan bisa dilihat bahwa dari beberapa hari sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden bahwa beliau ada agenda kerja ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya, kami menyadari lah ada tugas itu. Makanya kami Pak Jarod kemarin bilang bahwa ya beliau sibuk dan menyibukkan diri. Iya. Jadi kami rasa ya tidak perlu lagi untuk kemudian diberikan undangan. Mas Seno, tapi kan ini kesannya kayak pesimis banget, ngundang belum, tapi terus tiba-tiba udah bilang bahwa ya presiden sibuk jadi nggak bisa datang gitu. Sebetulnya kan ya tinggal bilang aja bahwa ini adalah rakernas internal PDIP misalnya seperti itu. Ini gimana Mas tanggapannya? Ya itu karena ada asbabun nusul itu. Satu bahwa ya beliau pada saat HUT kan ada pengalaman, kita mau undang segala macam juga sudah disampaikan duluan bahwa akan ke luar negeri. Padahal kan beliau harusnya tahu juga kapan ulang tahun PDI Perjuangan. Jadi saya rasa ada agenda-agenda yang beliau rasa lebih penting daripada agenda-agenda kepartean. Kedua, dari suara hati dari para pengurus dan kader PDI Perjuangan, ini kami merasa bahwa nggak pas saja kalau di dalam pemilu kemarin yang kami telah sikapi bahwa itu memberikan ruang bagi kembalinya authoritarian populisme di demokrasi Indonesia. Kemudian kami mengundang Pak Jokowi, itu akan berlawanan dengan suara hati dari para kader dan pengurus PDI Perjuangan di tingkatan yang paling bawah. PDI Perjuangan ini punya legacy panjang sebagai partai yang saya rasa punya keberanian untuk melawan sistem demokrasi ala Orde Baru yang penuh dengan konsekuensi, meskipun sikap politik itu tentu membawa berbagai macam persoalan bagi kami. Tetapi kami telah membuktikan bahwa mampu melakukan itu. Pada saat 10 tahun Pak SBY menjabat sebagai presiden, PDI Perjuangan juga konsisten di luar pemerintah. Jadi saya rasa sikap politik yang memang melawan apa yang menjadi kecenderungan praktek atau realitas politik itu di Perjuangan, saya rasa hari ini internal, ya betul-betul internal, tidak mengundang. Ya, itu suara dari yang tidak merasa lagi menjadi PDI Perjuangan, karena kita akan membahas berbagai persoalan serius termasuk tentang pilkada. Oke, itu suara dari grassroots ya. Kita mau ke Bang Abalin. Bang Abalin, bermasalah nggak sih dengan tidak diundangnya Presiden Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan? Kebatinan dari Pak Jokowi seperti apa sih? Enggak, kalau Jokowi enggak lah. Biar nanti masyarakat yang menilai semua statement yang disampaikan oleh Mas Seno dan PDIP. Semua rakyat juga tahu kan, jadi nanti ya biar saja. Kalau yang pasti saya mau bilang bahwa ini masalah internal, bagaimana sikap dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu biar saja. Tapi bagi Presiden Joko Widodo dengan seabrek-abrek ya istilah saya itu jadwal yang ada, tapi kan publik juga bisa punya penilaian sendiri, teman-teman media juga bisa menilai kan. Acaranya nanti baru tanggal 24, kemarin sudah press conference, kemudian menyebutkan tentang Presiden Joko Widodo sibuk dan menyibukkan diri. Biarlah nanti publik yang menilai apakah pernyataan yang tulus, kemudian tidak, itu lain cerita. Tapi saya mau bilang bahwa sudah waktunya, saatnya sekarang, mari kita move on. Soekarno adalah seorang negarawan yang luar biasa sejatinya.
kenapa kalian tidak mengikuti akhlak dan perilaku Soekarno dalam melihat masa depan bangsa dan negeri ini. Supaya mari jelas kita bicara dengan baik, karena Republik ini membutuhkan sebuah langkah-langkah yang maju di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran.